Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diadro Tunasa dari kelompok 7. Saya di sini akan menjelaskan tentang nilai-nilai syariah dalam bisnis. Pengertian manajemen bisnis dalam Islam. Secara konseptual teoritis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yang terdiri atas dua kata, man dan age, yang biasa dimaknai sebagai usia di mana seseorang menjadi laki-laki. Manajemen juga bisa diartikan sebagai seni karena menjadi pemanfaat dan organisator dari bakat manusia. Selain disebut seni, manajemen juga biasa disebut ilmu karena merupakan pengetahuan yang terorganisasi dalam mempraktikkan manajemen. Menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi usaha-usaha dari anggota organisasi dan dari sumber-sumber organisasi lainnya. Dalam perspektif Islam, manajemen merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan dalam memudahkan implementasi Islam pada kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Kata manajemen dalam bahasa Arab adalah idara yang berarti berkeliling atau lingkaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Fauzan Zaki. Saya akan menyampaikan materi yang diberikan kepada kelompok saya. Yang pertama yang akan disampaikan oleh saya, planning, yaitu melakukan perencanaan atau gambaran dari sesuatu kegiatan yang akan dilakukan dengan waktu dan metode yang sudah ditentukan, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW yang berbunyi, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqon atau tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Begitu juga dalam Al-Quran surah Al-Insyirah ayat 7-6 yang berbunyi, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap. Yang kedua, organization, melakukan pengorganisasian tentang fungsi setiap orang, hubungan kerja baik secara vertikal atau horizontal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Quran surah Al-Imran ayat 103. Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam aktivitas bisnis manusia dilarang bermusuh-musuhan, hendaknya bersatu-satu dalam bekerja dan memegang komitmen untuk menggapai cita-cita yang diinginkan sejalan dengan aturan-aturan syariah Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebijakan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Quran surah Al-Baqarah 286. Ada pula yang ketiga, coordination atau koordinasi, melakukan pengaturan sebagai upaya untuk mencapai hasil yang baik dengan seimbang, termasuk di antara langkah-langkah bersama untuk mengaplikasikan planning dengan mengharapkan tujuan yang diidamkan. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuhmu yang nyata. Surah Al-Baqarah 208. Selanjutnya yang keempat, controlling, yaitu senantiasa melakukan pengamatan dan penelitian terhadap jalannya planning. Dalam pandangan Islam menjadi syariat mutlak bagi pemimpin untuk lebih baik dari anggotanya, sehingga kontrol yang ia lakukan akan lebih efektif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman,
Kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Quran Surah Asy-Syaff ayat 1. Yang terakhir, kelima, motivation, yaitu menggerakkan kinerja semaksimal mungkin dengan hati sukarela, ikhlas, dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bahwasanya manusia tiada memperoleh selain dari apa yang telah diusahakannya. Quran Surah An-Najm ayat 39. Demikian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari saya. Terima kasih. Prinsip-prinsip manajemen bisnis dalam Islam. Menurut Humaronda, sebagaimana dikutip A. Aryawan Amin dan tim FEBS FEUI bahwa Islamic Management ada 5 prinsip. 1. Manajer harus mengumpulkan, memproses, mengupdate, dan memperlihatkan kapanpun hal itu diperlukan informasi dalam operasional bisnis untuk kebermanfaatan pihak yang berkepentingan dari perusahaan. 2. Merencanakan mekanisme insentif seperti profit yang berhubungan dengan paket remunerasi dan bonus yang berhubungan dengan kinerja, dan monitoring yang efektif adalah untuk pengelolaan yang efektif. 3. Pembuatan keputusan yang merupakan proses horizontal di mana hal ini dengan kualifikasi yang benar setelah dikonsultasikan dengan pemimpin. 4. Pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui persuasi, edukasi, dan penciptaan lingkungan yang tepat dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang fundamental dalam manajemen Islam. 5. Minimalisasi transaksi dan monitoring biaya penting bagi daya saing perusahaan Islam dalam pasar yang didominasi oleh perusahaan konvensional.